Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, siswi kelas 8A, hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, materi PKN. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang arti penting, ya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Namun sebelum kita membahas dan masuk pada materi kita, Bapak ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan hari ini, ya, jam 11 ini, yang menyelesaikan tugas pertemuan pertama baru ada 9 orang siswi. 9 orang dari berapa, kita 28 ya, dari 28 ya, 30 Pak. 30, oh 30, dari 30 baru 9 orang, berarti masih 21 orang yang belum, ya, masih ditunggu. Masih 1 minggu waktunya, betul, tetapi jangan sampai mentang waktunya masih lama terus bersantai-santai gitu ya, karena kan guru-guru yang lain juga pasti kan ada tugas-tugas yang lain juga gitu ya. Baik, oke, sebelum kita mulai, kita akan seperti biasa bermain game terlebih dahulu, ya, biar nggak stres ya, biar santai kita, karena sudah jam terakhir nih belajar. Oke, silakan dibuka PC atau HP-nya, kemudian dibuka Kahoot, ya, kahoot.it. Nah, udah biasa kan main Kahoot ya? Ya, oke, yuk dibuka Kahoot-nya. Lemon saja. Alright. Silakan dibuka Kahoot-nya. Game pin-nya, ya. Oke, ini dia game pin-nya. Pin-nya adalah 5533106. Ya. 5533106. Ya, Ayesa sudah masuk. Alhamdulillah. Nada sudah masuk. Ya, baik. Sudah, buku sketchbooknya sudah bisa disiapkan, teman-teman. Ya, siapa lagi nih? Kanaya, Naima juga sudah masuk. Jam 11:11. Belum ada yang bisa masuk lagi. Oke, kita mulai saja ya. Kenapa? Kamila, pinnya 5533106. Ya, ketik kahoot.it. Kemudian kalau sudah masuk, gamenya adalah pinnya adalah 5533106. Oke, sudah 20 orang nih, ada Syarifah. Oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 11:11 ya, biar lebih efektif waktunya. Oke, kita mulai. Oke, kuisnya adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Siap-siap, 20 detik aja pertanyaannya nih. Oke, true or false? Ya. Oke. Rumusan Pancasila yang sah, ya. Rumusan Pancasila yang sah terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, betul atau salah? Oke. 4, 3, 2, 1, habis waktunya. Waktunya habis. Oh, nah, langsung ada jawabannya. Oke. Ayesa pertama, ya, kedua Basma, Mutia, Kia, 5 besar ini ya, 5 besar. Oke, next. Kita lihat ya, pertanyaan kedua. Baik. Tokoh yang merancang lambang Garuda Pancasila adalah Insinyur Soekarno, betul atau salah? Iya, habis waktunya. Ada 13 orang yang menjawab betul, 6 orang menjawab salah. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Lihat skornya dulu ya. Woi, Ayasa masih pertama, Kanaya kedua, Mutia ketiga, Nailah keempat, dan Kesa kelima. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, sudah terlihat. Oke, pertanyaan ketiga. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Prapanca, betul atau salah?
Oke, ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sudah selesai semua waktunya. Oke, jawabannya ada 11 orang yang betul ya, jawabannya salah. Dan ada 10 orang yang salah. Oke, selanjutnya kita lihat skornya dulu. Bedanya di sini Wow, Kanaya naik legit ke atas Kanaya ya. Wow, langsung berapi dia nih, langsung on fire Kanaya. Oke, kita lihat pertanyaan keempat ya, pertanyaan keempat. True or false? Bahasa yang menjadi nama untuk istilah Pancasila adalah bahasa Sanskerta. Betul atau salah? dulu ya. Mari kita lihat dulu tayangan berikutnya ya. 3, 2, 1. Oke, betul sekali. Ada 20 orang yang betul menjawab. Kita lihat siapa urutan pertama. Wow, masih Kanaya, Siva, Kiesa, dan wah Nanda menanjak dia, langsung on fire Nanda nih. Ya. Pertanyaan terakhir, kita lihat pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Oke, betul atau salah? Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Tantular. Ya. Oke. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, luar biasa. 17 orang betul, 5 orang saja yang salah. Kita lihat skornya. Ya, skor akhirnya siapakah podium 3 besar? Ketiga Kiesa, kedua siapa? Siva dengan skor 4241 dan 4606. Siapa dia? Dia adalah Kanaya. Oh ya, luar biasa ya. Kanaya, Siva, dan Kiesa. Sementara di keempat adalah Ayesa dan siapa tadi? Naima ya? 5 ya. Oh, oke. Mantap, mantap. Ya, luar biasa. Oke. Terima kasih. Iya. Kembali ke podium? Enggak ya, nggak usah ya. Masih penasaran kayaknya. Oke, ya. Ya, kita buat apa namanya? Buat refreshing ya. Refreshing dulu sedikit. Oke, kita lanjutkan materi kita sekarang ya. Sekali lagi temanya adalah tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Alhamdulillah berarti nih kelas 8A nih masih mengingat ya materi yang minggu lalu ya. Karena itu kan kuisnya tadi terkait dengan materi-materi minggu lalu ya. Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan bisa bermanfaat nih pembelajarannya. Oke, sekarang kita masuk tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sudah muncul ya apa yang Bapak share? Sudah? Oke, baik. Ya, oke, terima kasih. Baik, nah kita tahu bahwa Pancasila memiliki fungsi yang banyak ya. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Fungsinya adalah salah satunya misalnya sebagai pembentuk jati diri bangsa. Ya, ini kan salah satu fungsi. Nah, lalu apa sih arti pentingnya Pancasila sebagai pembentuk jati diri bangsa? Nah, kalau kita melihat nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang tentunya merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Ya, dan tentunya berbeda dengan bangsa yang lain ya. Kenapa? Sebab bangsa Indonesia seharusnya ketika menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka mereka akan menggunakan atau mengaplikasikan nilai-nilai terdapat di dalam Pancasila ya. Apa ciri khas bangsa Indonesia ya, nah, misalnya bahwa ciri khas bangsa Indonesia karakternya adalah mereka adalah orang-orang yang religius ya, orang-orang yang agamis, orang-orang yang percaya akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada agama ya. Nah, maka kemudian kalau misalnya ada orang yang tidak mempercayai akan adanya agama ya, maka kalau kita kembalikan kepada Pancasila, maka orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang tidak percaya akan Pancasila, tidak percaya kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila ya. Jadi kalau orang-orang ateis itu misalnya kalau di negara-negara lain barangkali orang ateis mereka punya tempat
mereka punya kedudukan gitu ya, mereka diberikan ruang gitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa tidak percaya kepada Tuhan pun merupakan bagian dari hak asasi mereka kan gitu ya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila, justru seharusnya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila itu mengajarkan akan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Sebab meski bagaimanapun ya, kalau kita secara jujur bicara, pasti yang namanya manusia itu selalu butuh akan adanya kekuatan-kekuatan yang lebih hebat dibanding dirinya. Ya, katakanlah misalnya secanggih-canggihnya manusia, sehebat-hebatnya teknologi manusia, orang-orang Jepang misalnya, ya, atau orang-orang Eropa. Orang Jepang dan orang Eropa kan secara teknologi mereka sangat berkembang, sangat maju, ya kan? Kehidupan ekonomi mereka sangat luar biasa. Mereka merupakan negara-negara yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, gitu. Nah, meskipun kehidupan mereka secara fisik terpenuhi, tapi ternyata ada satu sudut dari kehidupan mereka yang tidak terpenuhi. Apa itu? Yaitu sisi spiritualitas, sisi keagamaan, ya, sisi-sisi di mana mereka membutuhkan sandaran kepada kekuatan yang lebih hebat dari manusia. Nah, itu yang mereka tidak ada, itu yang mereka rasakan kehilangan, sehingga akhirnya terjadi apa? Ketika mereka menghadapi masalah, tidak bisa bersaing dalam kehidupan, maka keputusan akhirnya apa? Menghilangkan hidupnya, bunuh diri, gitu. Iya enggak? Ya kan banyak juga kejadian seperti itu kan bahkan di Korea gitu ya. Kalau kalian misalnya sering dengar berita-berita, misalnya artis K-pop ya, tadinya dia populer, tiba-tiba kemudian dia ada masalah, tersandung masalah, akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan bunuh diri. Ini kan salah satunya apa? Ya karena dia sisi spiritualitasnya gersang, sisi keagamaannya kurang. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi bagian penting dari nilai Pancasila. Bahwa nilai Pancasila itu selalu sesuai dengan sisi-sisi kehidupan manusia, termasuk adalah salah satunya termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Ya, nah, itu satu contoh saja. Jadi intinya adalah bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sebagai pembentuk identitas dan jati diri bangsa. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, ya maka seharusnya nilai-nilai Pancasila ini bisa mewujud dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena dia harus menjadi pembentuk identitas dan jati diri bangsa. Ya. Nah, yang kedua, arti penting Pancasila adalah untuk mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, secara idealnya seperti itu. Bahwa nilai-nilai Pancasila ini kan mengajarkan persatuan. Ya, lihat sila ketiga misalnya, persatuan Indonesia. Ini kan mengajarkan bahwa kita harus bersatu sesama anak bangsa, bahwa kita tidak boleh berpecah belah, bahwa kita tidak boleh saling berkonflik, ya, bahwa kita harus meninggalkan nilai-nilai ya dalam persatuan itu, tidak boleh membawa nilai-nilai kesukuan kita, ya, termasuk nilai-nilai keagamaan. Ketika kita bersatu dalam satu bangsa, maka hilangkan nilai-nilai itu semua, ya. Nah, tapi ternyata kalau sekarang ini bahkan kita lihat ada orang-orang yang disebut sebagai, dalam tanda kutip ya, disebut sebagai buzzer, orang-orang yang berupaya kemudian mencoba untuk mengobok-obok persatuan Indonesia. Apa contohnya? Ya, contohnya kemarin misalnya ada si Anthony Sinusuka Ginting, ya, Anthony Ginting, ya, atlet Olimpiade, atlet bulu tangkis Olimpiade yang mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Tokyo. Kemudian tiba-tiba ada buzzer yang men-tweet ya di Twitternya, apa sih agamanya si Ginting gitu. Ya Kristen lah gitu. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa orang-orang Kristen itu lebih hebat gitu, ya. Dan ini kan sebenarnya hal-hal yang sensitif yang seharusnya tidak perlu diangkat-angkat kembali, diacak-acak dan sebagainya, ya. Atau misalnya lebih jelas lagi, ketika di Palembang itu, di Sumatera Selatan itu ada anak pengusaha, ya, akidi, ya, anak akidi yang ingin menyampaikan sumbangan untuk korban COVID sebanyak 2 triliun. Pernah dengar beritanya ya? Nah, itu belum lama ini, masih viral gitu kan. Kemudian ada yang memposting, ada yang men-tweet gitu bahwa inilah pengusaha keturunan Tionghoa yang cinta dengan Indonesia. Lalu di mana pribumi Muslim yang cinta dengan Indonesia?
nggak ada sumbangannya, gitu. Jadi selalu ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mengobok-obok persatuan bangsa kita, gitu. Padahal kan namanya tolong menolong ya nggak harus melihat dengan latar belakang agama, ya enggak. Kita menolong tetangga kita misalnya, apa kita harus tanya dulu, agama kamu apa? Non muslim misalnya, nggak mau nolong, kenapa? Bukan orang Islam misalnya, kan nggak seperti itu. Ketika tetangga kita butuh bantuan, gitu ya, kita bisa membantu. Nggak harus bertanya dulu apa agamanya, apa sukunya. Pasti kita akan melakukan perbuatan untuk menolong dia, gitu, sepanjang kita tahu, gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa seharusnya nilai-nilai Pancasila sekali lagi bisa mengatasi berbagai pertentangan yang terjadi. Jangan justru ya malah dijadikan sebagai sarana untuk melakukan konflik ya yang mungkin memperbesar konflik tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami juga ya sebagai sesama anak bangsa. Yang ketiga, bahwa pentingnya Pancasila adalah bisa memberikan arah dan tujuan serta bisa menjadi pendorong dalam upaya tujuan bangsa, ya. Kita sudah bahas gitu ya bahwa bangsa Indonesia ini kan memiliki 4 tujuan, ya, 4 tujuan dalam bernegara, ya, untuk melindungi segenap bangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut masyarakat ketertiban dunia. Nah, ini adalah merupakan tujuan bangsa Indonesia yang tentunya akan bisa tercapai jika betul-betul menjadikan Pancasila sebagai panduan atau sebagai pedoman, ya. Yang keempat, Pancasila juga diharapkan bisa memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah politik, ya, ekonomi, sosial budaya, maupun masalah pertahanan dan keamanan. Ya, ini juga tentunya adalah bagian pekerjaan rumah ya bagi bangsa Indonesia, bahwa nilai-nilai Pancasila harus betul-betul bisa mewujud dalam kehidupan kita. Dan ternyata kalau kita lihat pada kehidupan perekonomian bangsa kita saat ini, ya, sekarang kan cenderungnya adalah liberal ekonomi kita, bukan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi Pancasila, bukan ekonomi yang mementingkan rakyat banyak, iya enggak? Tapi apa? Ekonomi akhirnya mementingkan satu golongan tertentu, satu pihak-pihak tertentu, satu penguasa tertentu, atau satu perusahaan tertentu. Ya enggak? Lihat aja misalnya di berbagai daerah adanya hak-hak untuk mengelola hutan, ya kan? Hak untuk mengelola minyak bumi, hak untuk mengelola tambang-tambang batu bara, emas dan sebagainya. Padahal harusnya kalau berdasarkan UUD 1945 terutama pasal 34 itu kan dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya gitu ya, kita sudah terjebak dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberal, yang akhirnya apa? Akhirnya yang punya modal itulah yang menjadi penguasa atau menjadi pemilik modal, itu menjadi orang-orang yang diberikan keuntungan, gitu ya. Nah, ini problem sebenarnya, problem buat bangsa Indonesia bagaimana mengembalikan pengelolaan tersebut kepada negara sehingga negara betul-betul bisa memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat. Ya. Jadi memang cukup rumit nih, persoalan seperti ini cukup rumit. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan kebijakan politik pemerintah, gitu ya. Jadi akhirnya kita sebagai rakyat hanya bisa ya paling mengkritik, gitu, mengkritisi, mengingatkan agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, gitu ya. Ini problem, ini pekerjaan rumah ya. Tadi Bapak selalu berpesan sama kalian, sama teman-teman kalian. Ketika kalian nanti 20 tahun, 30 tahun akan datang menjadi penguasa, menjadi orang-orang diberikan wewenang untuk mengatur rakyat banyak, maka gunakanlah undang-undang yang baik, keluarkan undang-undang yang baik, keluarkan kebijakan yang baik, di mana undang-undang tersebut, kebijakan tersebut betul-betul bisa mengakomodir kepentingan rakyat, gitu. Bukan kepentingan segelintir orang, segelintir pihak saja. Ya, ini jadi problem lah buat kita. Ya. Yang kelima, Pancasila merupakan atau berperan untuk sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara.
Ya tentunya lah kita sudah sama-sama tahu gitu kan. Dulu kehidupan kita ketika belum terjadi reformasi, masalah persatuan dan kesatuan ini kan memang masih sangat erat gitu ya. Kita gampang atau mudah saja berteman dengan orang-orang yang selain yang berbeda dengan kita, ya berbeda secara suku, bangsa, bahasa, bahkan agama. Kita biasa-biasa aja berteman. Tapi sekarang ini seolah-olah ada sekat gitu ya, kalau kita rasakan di kehidupan kita. Seolah-olah kita kalau berteman akrab dengan orang yang berbeda dengan kita, itu kita dianggap bukan bagian dari orang tersebut gitu. Nah ini lagi-lagi problem lah ya. Problem bagaimana pemerintah bisa mengembalikan ya melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan gitu. Jadi bukan cuma sebatas teori ya, tapi bagaimana betul-betul bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rakyat itu tidak lagi melihat dirinya itu berbeda dengan orang lain. Ya. Kita sama bangsa Indonesia sama artinya, ya, sama haknya, sama kewajibannya dan sebagainya. Ya. Nah ini lagi-lagi secara teori merupakan hal yang penting bagi bagi bangsa Indonesia, tapi secara prakteknya ternyata memang masih jauh dari harapan kita gitu ya. Tapi tentunya bukan berarti kita dengan belajar seperti ini jadi percuma, tidak ya. Sebab ini akan bisa menjadi bekal buat kita, ya kan, menjadi penting buat kita, menjadi memori buat kita, ingatan buat kita ketika kelak nanti kalian yang jadi penguasa misalnya diberikan kebijakan, maka kalian bisa betul-betul mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan ya. Oke, nah yang menarik adalah ada upaya-upaya sebenarnya untuk menjadikan atau untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ya, bahkan ini dilakukan sejak masa Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Jadi ada saat itu upaya disebut dengan upaya penggarakan P4. Apa itu P4? Yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Jadi upaya-upaya untuk menjadikan Pancasila betul-betul bagian dari kehidupan kenegaraan gitu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa, ya. Jadi Eka Prasetya Pancakarsa itu adalah tekad yang satu, ya, tekad yang bulat untuk melaksanakan 5 kehendak dalam Pancasila. Namanya Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar nilai-nilai Pancasila bisa terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Nah, sebab ya kalau kita lihat nilai-nilai Pancasila ini kan merupakan susunannya adalah susunan yang disebut dengan hierarkis piramidal. Hierarkis itu artinya bertingkat ya. Hierarki itu bertingkat. Kemudian piramida itu kan artinya mengerucut, ya enggak? Pernah lihat piramida ya? Itu kan suatu segitiga, bagian bawah besar, atasnya mengecil sampai puncak. Nah, itu namanya hierarkis piramidal. Apa artinya? Nah, artinya adalah bahwa sila yang paling mendasar, sila yang paling pertama itu menjiwai bagian-bagian selanjutnya. Jadi misalnya gini, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjiwai ya atau menjadi pedoman, menjadi dasar bagi pelaksanaan sila-sila berikutnya. Jadi sila-sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu harus didasarkan kepada ketuhanan. Gitu. Jadi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan juga harus berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Jadi jangan sampai kemudian melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan, ya, ingin menunjukkan nilai kemanusiaan, lalu mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Ada nggak Pak, misalnya orang ingin mewujudkan nilai kemanusiaan dan mengabaikan nilai ketuhanan? Ada kalau mau kita lihat. Contoh misalnya, contoh nyata adalah orang-orang yang menginginkan gitu ya, memaksakan LGBT untuk disahkan. LGBT apa LGBT? Ada yang tahu LGBT apa? Sifa apa Sifa? Suka sesama jenis. Nah, singkatannya apa kalau LGBT itu? Panjangannya apa? Gak tahu Pak. Kalau kepanjangan. Oh, ada yang tahu? Ada yang tahu, Ayasa? Apa LGBT? Apa Pak? LGBT apa?
Ismnya Pak Buyung. Karena dibatasi hanya Ya, tapi betul sih tadi apa yang dikatakan oleh Siva gitu ya. Perilaku suka dengan sesama jenis. LGBT itu kan kepanjangan dari lesbian, ya, lesbian, gay, transgender, transgender gitu ya, LGBT. Amin, amin. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender, betul sekali. Kadang-kadang suka lupa juga kita B-nya itu ya. Ya, intinya adalah perilaku seksual yang suka sama jenis gitu. Bukan barangkali ya, orang-orang yang mendukung LGBT mereka mengatakan bahwa itu merupakan pemenuhan hak asasi manusia gitu. Ya enggak? Ya kalau kita kembalikan cuma sebatas nilai hak manusianya, betul memang hak dia. Tetapi hak dia itu juga akan dibatasi dengan hak orang lain kan gitu. Ya enggak? Atau juga dibatasi dengan apa? Didasari dengan harus ada pelaksanaan nilai-nilai ketuhanan kalau untuk konteks Pancasila. Gitu kan? Di Indonesia ya. Kita baca di Indonesia. Kenapa? Karena jelas ya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda kan gitu. Pasangan yang berbeda, laki-laki pasangannya adalah perempuan gitu, ya kan? Tidak mungkin pasangannya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi pasangan sudah diatur bahwa laki-laki itu berpasangan dengan perempuan, gitu ya. Mur itu pasangannya adalah baut gitu, ya, kan ibaratnya gitu. Nah, maka itu merupakan bentuk ya di Indonesia, maka orang-orang yang mengusulkan agar LGBT itu disahkan oleh negara, maka nggak akan sesuai dengan nilai Pancasila. Kenapa? Ya karena sekali lagi nilai-nilai itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama, norma-norma agama. Gitu ya. Nah, jadi pelaksanaan atau perwujudan nilai Pancasila itu harus mendasari kepada yang paling mendasar. Apa itu? Nilai-nilai ketuhanan. Gitu ya. Jadi sila pertama itu menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, menjiwai sila kelima, ya. Nah, sila kedua itu menjiwai sila ketiga, sila keempat, sila kelima, dan dijiwai oleh sila pertama. Nah, gitu. Jadi penjelasan seperti itu. Ya, itulah kenapa Pancasila memiliki susunan yang disebut dengan hierarkis piramidal. Ya, jadi artinya sila yang paling depan, ya, sila yang paling mendasar itu dia mendasari atau meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya. Paham ya sampai situ ya tentang hierarkis piramidal? Ya. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sih bentuk pelaksanaan tadi ya? Tadi kan ada pelaksanaan Eka Prasetya Pancakasa, satu tekad yang bulat untuk melaksanakan 5 kehendak. Gitu ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila tadi? Nah, maka kemudian ya pemerintah dengan konsep P4-nya tadi ya, pedoman Pancasila ini menguraikan nilai-nilai terdapat di dalam sila-sila tersebut ya. Maka disebutlah dengan istilah butir-butir Pancasila. Jadi butir-butir Pancasila ini adalah nilai-nilai yang bisa ditarik dari masing-masing sila. Ya, jadi masing-masing sila itu bisa diuraikan sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan praktek kehidupan kemasyarakatan. Contoh misalnya, pada sila pertama ada 7 butir atau 7 praktik yang bisa kita laksanakan sesuai dengan pengamalan dari sila pertama. Apa? Ya, kalian bisa baca nanti ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, manusia Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Harus mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, membina kerukunan, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan dan sebagainya, termasuk tidak memaksakan satu agama kepada orang lain. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa melaksanakan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Maka diuraikan, ya, dijadikan sebagai butir-butir Pancasila. Nah, ini sila pertama. Begitupun sila kedua, ya, ada uraiannya, ada butir-butirnya. Ada berapa? Ada 10. Ya, jadi setiap sila masing-masing ada butirnya. Ya, misalnya apa? Misalnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap saling mencintai, mengembangkan sikap saling menghormati, tidak semena-mena, berani membela kebenaran, keadilan dan sebagainya. Ya, ini sila kedua. Begitupun ada dengan sila ketiga sama, ya, ada uraiannya, ada butir-butirnya, ada berapa? Ada 7 juga nih. Menempatkan persatuan dan kesatuan, ya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan lain-lain. Ya. Sila keempat bagaimana?
Sama, sila keempat juga ada butir-butir, ya, ada perwujudannya, ada 10. Ya, misalnya apa? Mengutamakan musyawarah, bertanggung jawab terhadap hasil keputusan musyawarah dan lain sebagainya. Ya, termasuk sila kelima, ya, sila keadilan sosial. Maka ini paling banyak malah, ada 11 butir, ya, ada 11 butir yang bisa dilaksanakan dalam bentuk sila kelima. Ya, apa salah satunya? Misalnya menghormati hak orang lain, ya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan, ya, upaya-upaya agar kita sebagai bangsa Indonesia betul-betul bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebab kalau tidak diuraikan seperti ini, barangkali kita akan bingung bentuknya seperti apa sih mengamalkan sila pertama, gitu ya. Mengamalkan sila kedua bagaimana sih caranya, gitu. Nah, maka kemudian ada upaya untuk mensarikan, gitu ya, menyarikan nilai-nilai Pancasila tersebut sehingga bisa mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi diibaratkan seperti jeruk misalnya, kalau kita mau makan jusnya, mau minum jusnya, gitu kan, sarinya jeruk kan kita peras dulu tuh, ya enggak? Kita peras dulu baru dapat sarinya jeruk, gitu. Nah, begitupun Pancasila. Jadi kalau kita ingin bisa melaksanakan Pancasila dengan baik, ya, secara konsisten, maka kita peras dulu tuh menjadi butir-butirnya, menjadi nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai itulah yang bisa kita laksanakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian, ya, dengan kita melaksanakan nilai tersebut berarti kita sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan konsekuen. Ya. Baik, sampai di sini, ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilakan sebelum kita akhiri. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.